Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, bahagia rasanya ana bisa duduk di hadapan antum sekalian. Masya Allah, insya Allah gas A semuanya ini ganteng-ganteng, sehat walafiat, pada semangat semuanya menuntut ilmu insya Allah ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat yang berjudul mengikuti jejak para nabi. Para ulama menyebutkan bahwa diutusnya nabi merupakan nikmat Allah yang mungkin tidak akan pernah bisa disyukuri oleh manusia sampai hari kiamat. Dan ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita terlantar di dunia. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita di dunia, Bapak-bapak sekalian, atau meletakkan kita di dunia itu sebagai bentuk hukuman. Jadi jangan mau senang tinggal di dunia ini. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, beliau menangis sejadi-jadinya, bertaubat kepada Allah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebuah doa. Allah mengatakan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima ajaran dari Allah berupa kalimat-kalimat doa untuk dibaca sebagai doa untuk bertaubat. Fataba alaih, maka Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Adam, qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah engkau ya Adam dan juga istrimu Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila suatu hari nanti aku menurunkan kepadamu hidayah, petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka Allah mengatakan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia enggak perlu sedih dan enggak perlu khawatir. Nabi Adam dihibur Pak sama Allah. Nabi Adam susah, sedih. Sebelumnya tinggal di surga. Allah katakan kepada Nabi Adam, nikmatilah surga. Min haitsu syi'tum ragadan. Ya, apapun yang kalian mau makan dari surga itu. Wala taqraba hadhihi sajarah. Ini aja pohon satu ini jangan kau dekati. Ternyata kepleset Nabi Adam, Allah hukum, Allah turunkan ke dunia. Dan Allah mengatakan ketika turun petunjukku wahai Adam,
Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dalam ayat yang lain disebutkan fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan bersedih. Dan petunjuk yang Allah turunkan itu adalah kitab yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah utus ini, Pak. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita terlantar di dunia. Dan ini sebagai bukti bahwasanya Allah tidak berniat meninggalkan kita selama-lamanya di dunia. Tapi sama Allah kita dikasih petunjuk, dikasih peta untuk jalan pulang supaya kita bisa kembali lagi ke surga. Karena kita ini aslinya makhluk yang sama Allah disetting untuk tinggal di surga. Makanya kita nggak bisa tinggal di dunia. Sebentar-sebentar kita sakit, meriang, batuk, pilek dan seterusnya. Itu bukti bahwasanya badan manusia ini nggak betah tinggal di dunia, nggak bisa tinggal di dunia. Namun nikmat yang besar ini pun merupakan amanat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah katakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Kata Allah, sesungguhnya aku mengutus kepada kalian seorang rasul yang tugasnya di hari kiamat nanti adalah menjadi saksi atas kalian. Rasul ini di hari kiamat, Pak, akan menjadi saksi yang berhadapan dengan kita. Allah akan bertanya kepada Rasul tersebut, apakah engkau telah menyampaikan? Dan Rasul itu pasti mengatakan, iya ya Allah. Setelah itu Allah balik bertanya kepada kita, madza ajabtumul mursalin? Sekarang kalian gimana? Apa kalian ngikutin Rasul ini atau enggak? Jadi nikmat Allah yang berupa Rasul ini adalah amanat yang besar, yang kalau kita gagal mempergunakan amanat tersebut dan nikmat tersebut, maka Allah azab kita. Sebagaimana Allah mengatakan, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana aku utus kepada Fir'aun seorang rasul. Aku juga utus kepada Fir'aun rasul. Siapa nama rasulnya? Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah mengatakan, fa'asa Fir'aunur rasul. Namun sayangnya Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut. Dia enggan taat kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka aku pun ambil dia, aku azab dia dengan azab yang pedih. Nah, inilah yang menjadi ujian kita. Kita diutus Rasul, dikirimkan Al-Quran, maka barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut masuk ke surga, dan siapapun yang enggan taat kepada Rasul ini, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang enggan, kecuali yang memang enggak mau masuk surga. Ketika Rasulullah ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan barang siapa yang bermaksiat, enggak mau nurut sama Rasul, sama Nabi, maka dialah orang yang menolak untuk diajak ke surga. Maka tugasnya para nabi dan rasul adalah mengajak umat atau menunjukkan umat jalan kembali ke surga. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Allah mengatakan, ya Muhammad, sungguh engkau memberikan hidayah manusia ke jalan yang lurus. Itu Allah yang mengatakan. Engkau ya Muhammad pasti mengajak manusia ke jalan yang lurus. Dan begitu pula semua nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun min 'allat. Dinuna wahid. Kami para nabi ini semuanya bersaudara. Nabi itu semuanya saudara. Semuanya nyambung nasabnya, bertemu nasabnya di Nabi Ibrahim. Dinuna wahid, agama kami satu.
ajarannya satu. Semua nabi itu ajaran satu. Maka dalam Islam, dalam agama yang Allah turunkan ini, barang siapa yang durhaka kepada satu nabi, barang siapa yang kufur kepada satu nabi, maka dia dianggap telah kufur kepada semua nabi yang ada. Ya Pak ya. Jadi kalau ada orang dia kufur sama salah satu dari nabi yang Allah kirimkan, maka sama saja dia kufur dengan apa? Dengan semua nabi yang ada. Kenapa? Karena para nabi itu agamanya satu, misinya sama. Misinya mengajarkan tauhid kepada manusia, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana yang Allah firmankan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Setiap orang mukmin itu beriman kepada semua rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Enggak ada yang kita beda-bedakan rasul itu. Maksudnya enggak ada yang kita beda-bedakan dalam apa? Dalam keimanan. Dalam keimanan tetap semua rasul itu kita imani semuanya. Karena semuanya mengajak kepada ajaran yang sama. Begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, setelah Allah menyebutkan nama-nama nabi, maka Allah mengatakan, ulaika alladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Para nabi ini. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk, dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, ikutilah. Ikuti kata Allah. Allah mengatakan, nabi ini orang yang sama Allah dikasih hidayah, Pak. Maka contoh nabi itu, tiru. Maka barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai panutan hidupnya, sebagai apa? Idolanya, maka hendaknya dia menjadikan nabi sebagai idolanya. Karena Allah mengatakan fabihudahu muqtadih. Maka dengan hidayah yang Allah turunkan kepada nabi tersebut, ikutilah. Contoh itu para nabi itu. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Ketika Allah menceritakan cerita Nabi Yusuf, Allah mengatakan sungguh di dalam cerita nabi ini terdapat pelajaran yang besar untuk kalian semuanya. Wahai orang-orang yang punya akal, kata Allah. Karena Islam ini cuma hanya untuk orang-orang yang punya akal, Pak. Islam hanya untuk orang-orang yang berfikir. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Ada pelajaran yang besar di cerita nabi-nabi itu. Dan Allah mengatakan maka na haditsa yuftara. Dan enggak ada cerita nabi-nabi itu yang dikarang. Enggak ada cerita nabi yang dipalsukan. Enggak kayak cerita-cerita palsu yang ada di zaman sekarang. Cerita fulan bisa terbang, bisa begini, bisa itu. Ya, bohong semuanya. Allah mengatakan maka na haditsa yuftara. Cerita nabi yang ada di Al-Qur'an itu enggak ada yang palsu. Semuanya cerita asli semuanya. Maka Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mempelajari cerita-cerita tersebut. Dan mengambil ibrah dari cerita-cerita tersebut, kemudian kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan di antara cerita-cerita tersebut, Pak, sangat banyak cerita-cerita Nabi di Al-Quran ya. Allah mengatakan, minhum man qasasnahum alaik. Di antara para Nabi ini ada yang kami ceritakan kepada kalian. Wa minhum malam naksushum alaik. Dan di antara para Nabi ini ada yang kami nggak ceritakan ke kalian. Ya artinya apa? Yang Allah ceritakan di Al-Quran ini sudah cukup. Dan yang Allah nggak ceritakan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala meremehkan mereka, enggak. Ya, tandanya ada. Selain nabi-nabi yang Allah ceritakan di Al-Quran ini, nabi-nabi yang lain, tapi Allah nggak angkat ceritanya di Al-Quran.
Allah hanya mengatakan apa? Ada di antara mereka yang nggak kami ceritakan ceritanya kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang soleh itu ceritanya nggak harus terdengar, nggak harus kedengaran kemana-mana. Ya, orang kalau mau jadi orang soleh itu cukup Allah yang tahu ceritanya, cukup Allah yang tahu cerita hidupnya. Dan di antara cerita Nabi yang Allah ceritakan, yaitu yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Di antara nabi yang Allah ceritakan adalah nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Kata Allah, idz nada rabbahu. Tatkala dia berdoa kepada Allah, anni massani ad-durr. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sama Allah disingkat ceritanya. Langsung Allah menceritakan doanya Nabi Ayub. Disebutkan bahwasanya Nabi Ayub ini orang yang kaya raya. Dia punya banyak anak. Dia punya beberapa istri. Dia punya kebun-kebun. Kemudian disebutkan bahwa suatu hari iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, Ayub ini kalau aku goda dia nggak akan kuat ya Allah. Ada ahli tafsir yang menceritakan seperti itu. Maka Allah pun persilahkan iblis untuk mengganggu Ayub, yaitu dengan penyakitnya dan seterusnya. Disebutkan juga bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub itu karena dosanya. Nabi ini juga manusia, Pak. Jadi Nabi disebut maksum itu bukan karena nggak pernah berbuat dosa sama sekali, enggak. Tapi Nabi disebut maksum itu karena Nabi nggak ada yang berbuat dosa besar. Dan bapak-bapak tahu apa dosanya Nabi Ayub ini? Apa kesalahannya? Manusiawi, dia juga manusia. Dia pernah suatu saat lagi jalan, ada orang miskin yang datang ke dia minta tolong. Orang yang miskin dan lemah datang ke dia minta tolong, dan Nabi Ayub lalai tidak menolong orang tersebut. Ya kita husnudzon, mungkin Nabi Ayub lupa. Namanya orang soleh itu nggak kayak kita, banyak nganggurnya. Mungkin Nabi Ayub lupa. Maka dengan kesalahan itu Allah uji Nabi Ayub. Allah uji Nabi Ayub dengan Allah matikan semua anaknya. Allah bikin istrinya semuanya pergi meninggalkan dirinya kecuali satu saja. Allah bikin hartanya semuanya sirna, dan Allah jadikan dia ya orang yang sakit di fisik keluarnya dan di organ tubuh dalamnya. Sakit Nabi Ayub. Sampai Nabi Ayub diusir sama orang kampungnya, ya tinggal di ya mirip-mirip kayak tempat sampah gitu Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub sabar hidup dalam keadaan seperti itu. Istrinya terus meminta kepada Nabi Ayub agar berdoa kepada Allah. Ya Ayub, ayo kau berdoa sama Allah. Maksudnya berdoa supaya penyakitnya diangkat. Kalau doa yang lain pasti Nabi Ayub pasti doa. Yang namanya Nabi itu gak akan pernah berhenti bermunajat kepada Allah. Tapi maksudnya istrinya, engkau kan Nabi, ayo cepat minta sama Allah. Dan Nabi Ayub itu gak mau cepat-cepatan minta sama Allah kesembuhan. Kata Nabi Ayub, aku malu sama Allah. Berapa puluh tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Baru sebentar Allah uji kita dan kita sudah mau sambat dan rewel dan seterusnya. Aku malu sama Allah. Sampai di suatu hari Nabi Ayub melihat istrinya memotong rambutnya dan menjualnya untuk membeli makanan. Disitulah Nabi Ayub ya, dia terketuk hatinya, ya dia merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya sehingga dia mengatakan anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia pun ketika doa ngadu sama Allah, dia nggak berani ngadu panjang-panjang karena malu sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah dan sesungguhnya engkaulah ya Allah arhamur rahimin, yang paling merahmati hamba. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Maka
kami pun mengabulkan doanya Ayub ini. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami angkat musibah yang menimpa dirinya, musibah yang luar biasa. Orang yang tadinya di atas kaya raya luar biasa, tiba-tiba jadi orang yang dibuang oleh masyarakat. Bahkan tinggal di tempat yang kotor dan tidak layak. Maka Allah mengatakan, maka kami angkat musibah yang menimpa dirinya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami kembalikan istrinya dan anak-anaknya. Dan kami lipat gandakan, dikasih double sama Allah daripada anak-anaknya yang sebelumnya. Apa kata Allah? Rahmatan min indina, sebagai tanda rahmat dariku, kata Allah. Kemudian ini yang luar biasa, Pak. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan, itu kan Nabi Ayub, Ustadz. Pantes dong, kan dia Nabi. Doa sama Allah langsung dikabulkan, pantes. Ternyata enggak. Ternyata kata Allah apa? Wa dzikra lil abidin. Dan ini sebagai pelajaran untuk hamba-hambaku. Kalau perbuatan Nabi Ayub kena musibah, doa sama Allah dikabulkan doanya, ini cuman bisa dialami oleh Nabi Ayub, maka tentunya nggak akan Allah jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita. Tapi Allah mengatakan wa dzikra lil abidin, sebagai pengingat, sebagai pelajaran untuk hamba-hambaku semuanya. Jadi kalau kena musibah, ya silahkan diikuti langkah-langkahnya Nabi Ayub ini, Pak. Berdoa minta sama Allah dengan ikhlas, dengan memuji nama Allah. Ini disebutkan Nabi Ayub yang mengatakan anni masaniyad durru. Di antara bentuk tawasul ketika berdoa adalah merendahkan diri di depan Allah, menyebutkan kelemahan kita di hadapan Allah. Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku ditimpa musibah ya Allah. Ini bentuk tawasulnya dia. Wa anta arhamur rahimin, dan menyebutkan sifat Allah, bertawasul dengan sifat Allah. Engkaulah yang maha pengasih dan penyayang ya Allah. Merendahkan diri dan mengakui keagungan Allah Azza wa Jal. Ini kata para ulama, dua sifat yang paling bagus yang ada ketika kita berdoa kepada Allah. Merendahkan diri dan meninggikan Allah Azza wa Jal, sehingga Allah kabulkan doanya Nabi Ayub. Dan Allah mengatakan wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Hambaku yang lain kata Allah yang namanya Ismail, Idris, wa dzal kifl. Nabi semuanya disebutkan semua Allah. Kata Allah kullum minas sabirin. Ini semua hamba-hambaku yang sabar. Ini Nabi ini sifatnya adalah orang yang sabar, tahan banting, nggak cengeng, nggak sedikit-sedikit nangis, minta sama Allah, sakit sedikit ya, kemudian sambat, tahu sambat ya Pak ya? Apa sambat kalau orang Indramayu ngomongnya apa tuh sambat tuh? Sambat, rewel, laporan kemana-mana. Ini Allah nggak suka hamba yang seperti ini modelnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanut. Itu sifat manusia. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya kanut. Apa kanut? Kanut itu artinya ya'uddul masaib wa yansa ni'mata rabbih. Kerjaannya mengungkit-ungkit musibah terus. Setiap ketemu sama orang cerita susah, Pak. Giliran ada faedah, diem dia. Ini sifat manusia. Ya'uddul masaib, kemana-mana cerita musibah terus, cerita masalahnya dia terus. Wa yansa ni'mata rabbih, dan dia melupakan nikmatnya Allah Azza wa Jal. Padahal Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kata Allah. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, hadis, maka perbincangkanlah, bahas itu nikmat itu. Bukan kabarkan. Ini lebih dari sekedar mengabarkan. Kalau mengkabarkan itu harus ada lawan bicaranya. Tapi kalau hadis, bahas itu, maka hatta nggak ada orang, bahas hatta dengan dirimu sendiri. Jadi kalau lagi diem ya, di depan rumah misalnya, jangan terus nelongso.
Ya Allah, rumah anak kecil, anak marit. Jangan. Jangan. Allah nggak suka hamba yang seperti itu. Kanut itu namanya. Tapi ingat-ingat nikmatnya Allah. Kemudian minta sama Allah, jangan takut. Minta sama Allah. Allah mengatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih. Jangan suka kepingin dengan nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang di antara kalian. Allah berikan nikmat kepada saudara kita hasud dan seterusnya. Jangan, kata Allah. Terus gimana? Was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah. Berdoa minta sama Allah. Tenang, Allah maha luas. Kemudian Allah mengatakan, wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan Idris dan juga Ismail, Ayub dan Dzulkifl ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Para nabi itu orang-orang yang soleh, orang yang sabar dan orang yang soleh. Kemudian Allah mengatakan cerita nabi yang berikutnya, kata Allah, wa Dzannun. Dzannun ini luar biasa ini ya. Ini nabi yang namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta. Dia sampai sama Allah dijuluki apa? Dzannun. Apa Dzannun artinya, Pak? Dzannun itu artinya kalau di ayat lain disebutkan sama Allah sahibil hut, temannya ikan. Sampai disebutnya temannya ikan. Temannya ikan paus. Wa Dzannun idz dzahaba mughadiban. Tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus berdakwah, kaumnya enggan, kaumnya menolak, kaumnya kafir. Sampai di satu titik Nabi Nuh jengkel dan Nabi Nuh pergi meninggalkan kaumnya. Padahal Nabi itu tidak boleh menyelesaikan dakwahnya, tidak boleh pergi meninggalkan kaumnya sampai Allah yang perintahkan. Sampai Allah yang mengatakan selesai, baru selesai. Seperti Nabi Nuh dan juga Nabi Lut dan yang lainnya. Allah yang perintahkan pergi, baru dia pergi. Nabi Yunus belum Allah perintahkan. Kata Allah, idzahaba mughadiban. Dia jengkel sama kaumnya dan dia pergi meninggalkan kaumnya. Dia mengancam kaumnya, tunggu azabnya Allah. Kemudian dia pergi. Fadhanna allan naqdira alaih, dan dia menyangka bahwa kesalahan dia ini enggak akan dihukum sama Allah. Ya, itu sebuah keliru kalau ada orang yang menyangka Nabi ini nggak akan dihukum sama Allah. Justru sebaliknya, Nabi itu kalau berbuat salah, Pak, maka Allah akan hukum dengan hukuman yang lebih besar. Maka Allah mengatakan apa? Fanada fidz zulumat. Allah singkat ceritanya. Allah sebutkan di sini, maka Yunus pun dia harus berdoa di dalam kegelapan. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Fasahama fakana minal mudhadin. Dia ikut undian, naik ke atas kapal, kapalnya oleng, akhirnya ikut undian. Siapa yang harus loncat? Setiap diacak itu undian, dikeluarkan nama, keluar lagi nama Yunus. Diulang lagi, terus keluar Nabi Yunus sampai berkali-kali itu. Keluar Nabi Yunus terus. Maka disebutkan dalam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Allah memanggilkan ikan paus bukan dari penghuni laut tempat Nabi Yunus naik kapal itu. Karena laut di situ laut yang kecil, jadi ikan pausnya mungkin kecil-kecil ya. Sama Allah dipanggilkan ikan paus dari samudera yang besar. Faltaqamahul hut, kata Allah, maka Nabi Yunus pun ditelan sama ikan paus. Dan Allah mengatakan kepada paus tersebut agar menelan Nabi Yunus, dan Allah pesan sama si paus tadi itu, wala tukassir lahu azma fa innahu laisa laka birizqa. Kau jangan patahkan tulangnya karena dia bukan rezekimu, dia bukan makananmu. Maka dimakanlah Nabi Yunus oleh ikan paus tersebut, dan ikan paus itu langsung dia berenang di samudra ya. Dia terus masuk ke dalam samudra. Dan di dalam laut itu Nabi Yunus sadar, dia bangun dari pingsannya ya.
Dan dia meraba-raba dirinya. Dia menyangka dia sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Maka dia pun ingat, oh ya aku baru dimakan sama ikan. Dan di dalam perut ikan, dia mendengarkan suara yang sangat-sangat gemuruh. Suara yang sangat-sangat keras. Dan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ma hadha saut? Suara apa ini ya Allah? Maka Allah mengatakan, ya Yunus, dzaka tasbihatu ahlil bahr. Itu adalah tasbihnya penghuni laut. Maka disitulah Nabi Yunus ingat. Sehingga Nabi Yunus pun bangun untuk mengerjakan sholat. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di sini, fanada fi dzulumat. Maka Nabi Yunus pun memanggil. Nada itu memanggil nama Allah. Fi dzulumat, di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan perut ikan, dan di dalam kegelapan malam. Berdoa kepada Allah Nabi Yunus. Apa doanya? Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam Al-Quran, surat yang lain Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya Yunus di perut ikan itu enggak tasbih. Tasbih itu ada yang bilang ya Nabi Yunus baca doa ini, ada yang bilang tasbih yang dimaksudkan itu sholat maksudnya. Nabi Yunus sholat. Kalau seandainya Nabi Yunus, si Yunus itu di perut ikan, dia enggak bertasbih kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka aku akan tinggalkan dia di perut ikan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi ternyata Nabi pun Pak, kalau enggak berdoa, enggak diurusin sama Allah Pak. Apalagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu bahwasanya Allah tidak akan memperdulikan urusanmu kalau bukan karena doa yang kau panjatkan. Kalau bukan karena doamu, Allah nggak akan urusin kamu, kata Allah. Maka Nabi Yunus pun sadar akan hal tersebut. Dan dia berdoa memanggil Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, la ilaha illa anta. Dia memulai doanya dengan mentauhidkan Allah. Ini tawasulnya dia Pak. Ini tawasul dengan amal soleh. Dia bertawasul dengan amal solehnya. Apa amal soleh yang paling dicintai sama Allah? Apa amal soleh yang paling diperintahkan sama Allah? Tauhid. Jadi dia ajukan ini, amal solehnya dia yang paling dia harapkan. Dia mengatakan, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Aku seperti ini ya Allah bukan karena kesalahanmu ya Allah. Banyak orang kalau kena musibah nyalah-nyalain Allah Pak. Nggak mau mengakui dosanya. Lihat Nabi Yunus mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Aku yang salah ya Allah. Aku yang berbuat zalim, bukan engkau ya Allah. Dan ini doa yang sangat luar biasa. Yang terkandung di dalamnya, yang pertama adalah tauhid. Bagaimana Nabi Yunus bertawasul kepada Allah dengan tauhidnya. Kemudian Nabi Yunus mengakui dosanya, bertasbih kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyalahkan Allah. Kemudian Nabi Yunus mengakui dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu terkandung di dalamnya berbagai macam amalan, Pak. Ya, ada tawasul di situ dengan mentauhidkan Allah. Ada tawasul dengan bertasbih kepada Allah. Kemudian bertawasul dengan apa? Kemudian juga taubat kepada Allah. Inni kuntu minadz zalimin, aku zalim ya Allah. Aku salah ya Allah. Ini taubat kepada Allah. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari gham. Apa gham? Dari keterhimpitannya, dari kesulitannya. Apa anak-anak muda zaman sekarang kalau bilang lagi sumpek apa itu namanya tuh? Galau.
Ini gham, ini galau yang sangat luar biasa. Bayangkan loh, dikurung di dalam perut ikan. Disebutkan sama para ulama, ya ada ulama yang bilang sekian hari, ada yang bilang sekian hari. Itu berapa lama itu? Luar biasa itu ya. Itu sumpek yang kayak apa itu? Takut yang bagaimana itu? Maka Allah mengatakan, kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kegalauan yang luar biasa itu. Kesempitan yang luar biasa. Kemudian sekali lagi, ini hebatnya di sini Pak. Kata Allah apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Barangkali ada yang bilang, itu kan Nabi Yunus Ustaz. Berdoa dikit aja langsung dikabulkan sama Allah. Kalau kita masih apa? Ternyata kata Allah enggak begitu. Kata Allah apa? Begitulah cara kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi mekanisme Allah menyelamatkan orang yang beriman itu ini mekanismenya begini. Harus orangnya dulu bertaubat kepada Allah, ngakui kesalahannya, minta sama Allah untuk diselamatkan, baru sama Allah diselamatkan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Nabi Yunus, tapi untuk kita semuanya. Kita orang mukmin kan? Maka Allah mengatakan di sini, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka barang siapa atau siapapun yang merasa ya Allah memberikan dia ujian, musibah, kesempitan, maka hendaknya dia tiru ini para nabi ini. Kemudian nanti di akhir Allah akan sebutkan kuncinya. Kemudian Allah menceritakan wa Zakaria, Nabi Zakaria. Idznada rabbahu, tatkala dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, Rabbku. Dan kenapa setiap nabi ketika berdoa kepada Allah, dia pasti panggil nama Allah, ya Rabbi. Rasulullah mengatakan Allahumma anta Rabbi. Rasulullah mengatakan Allahumma Rabban nasi. Rabb, selalu yang dipanggil nama Allah yaitu Rabbun. Kenapa? Kata para ulama, karena nama Rabb ini nama yang paling pantas untuk kita mengadu kepadanya ketika kita ada masalah. Karena Rabbun itu maknanya yang memelihara, yang mengatur alam semesta, yang mengopeni hamba-hambanya. Itu makna Rabbun. Maka kalimat Rabb ini paling bagus dibaca ketika kita sedang mendapatkan masalah, sedang tertimpa musibah. Maka Allah mengatakan di sini Nabi Zakaria tatkala dia berdoa, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Rabbku, la tadharni fardan, jangan engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan ahli waris. Nabi Zakaria berdoa seumur hidupnya supaya dia Allah berikan anak. Ternyata sampai umur 80 tahun belum juga punya anak. Dan Nabi Zakaria ini ada kerabat sama Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya, istrinya Nabi Zakaria itu bibinya Maryam, ya, kholahnya Maryam. Dan Maryam, ya tentunya seperti yang kita sudah tahu, dari lahir itu ibunya sudah mewakafkan Maryam untuk Allah. Jadi hidupnya Maryam hanya untuk beribadah kepada Allah. Hidupnya cuma di mihrab saja. Dan yang bertugas untuk mengantarkan makanannya Nabi Zakaria ini, suami dari bibinya Maryam. Maka Allah mengatakan dalam surat yang lain, ya dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk untuk mengantarkan makanan, ternyata Maryam sudah punya makanan di dalam. Bahkan kata para ulama, makanan yang Maryam punya, makanan yang hari itu nggak ada di kota itu. Kalau musim panas, maka Maryam punya buah-buahan yang cuma ada di musim dingin. Dan sebaliknya. Maka Nabi Zakaria mengatakan, Anna laki hadza, kau dapat dari mana makanan ini? Dan Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ya Allah yang memberikan aku makanan ini. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapapun tanpa perhitungan. Dan Allah mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria
ingat ya, terpukul hatinya dengan omongan Maryam itu. Kemudian tiba-tiba dia ingat doa yang mungkin sudah lama nggak dia baca. Yaitu dia minta anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Disebutkan di sini Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah. Jangan engkau biarkan aku sendirian gak punya anak ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan ahli waris ya Allah. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Jadi Pak, seperti ini Pak, Nabi itu manusia biasa. Jadi Nabi itu terkadang itu dihinggapi rasa putus asa. Ya, nggak banyak, sedikit rasa putus asa. Sama seperti kita. Ya, karena pertolongan Allah itu biasanya munculnya terakhir. Setelah Allah menguji hambanya, setelah Allah memastikan bahwasannya hamba tersebut lulus ujian, baru Allah akan tolong dia. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu, kata Allah. Sampai tatkala para rasul ini sudah mulai ya'as, sudah mulai dihinggapi rasa al-ya'as, putus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka sudah kalah, ja'ahum nasruna. Disitulah pertolongan kami turun. Nabi Zakaria pun sama. Dia sudah menganggap dia sudah nggak akan lagi punya anak sudah. Tapi tatkala Maryam mengatakan perkataan yang seperti itu, maka Nabi Zakaria kembali sadar dan dia kembali berdoa kepada Allah, dan Allah mengatakan fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Karena yang namanya doa itu nggak ada yang ditolak sama Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Yang namanya doa itu pasti ijabah. Kata Umar bin Khattab, innila ahmilu hammal ijabah. Aku kalau berdoa, aku nggak peduli dikabulkan atau enggak, kata Umar. Walakinni ahmilu hammad doa. Akan tetapi yang aku pikirkan adalah apa? Keuntungan yang besar dari doa itu. Fadilahnya besar doa ini. Apa di antara fadilah doa yang besar yang kita sering lupa? Bikin manusia dekat sama Allah. Bikin kita ini dekat sama Allah, doa itu. Dan itu fadilah yang besar. Maka Umar mengatakan, fa'idha da'autu fa'innal ijabata ma'ahu. Karena kalau aku berdoa, yang namanya ijabah itu otomatis, kata Umar bin Khattab. Pasti orang diijabah itu pasti, gak mungkin gak. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Zakaria itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya yang tadinya sudah nggak bisa punya anak, kami perbaiki lagi organnya. Kemudian Allah mengatakan, dan di sini kuncinya, kenapa kok para nabi doanya bisa segera dikabulkan sama Allah? Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi ini adalah orang-orang yang selalu bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Sama yang namanya amal soleh itu selalu terdepan para nabi itu. Itu yang kita menjadi PR kita semua sekarang. Ya, banyak manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang berdoa, yang dia bisa khusyuk beribadah kepada Allah, tatkala Allah berikan kepada dia satu keadaan. Yaitu apa? Kalau keadaannya lagi enak, lagi lancar rezekinya, baru dia ibadahnya lancar. Tapi kalau Allah lagi bikin dia susah dan seterusnya, malas-malesan dia. Nah, Nabi nggak seperti itu. Nabi kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan kebaikan. Bukan hanya mengerjakan, tapi bersegera terdepan dalam kebaikan. Dan yang kedua, wa yad'unana, dan selalu berdoa kepada kami. Raghaban wa rahaba. Dan doanya itu terkandung di dalamnya dua ini, raghaban wa rahaba. Harapan yang sangat luar biasa, harapannya sama Allah itu bulat kalau doa itu. Jadi nggak ada dia doa sama Allah kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, dikabulin nggak ya, dikabulin nggak ya? Nggak ada itu Pak. Kalau doa sama Allah, doanya apa? Penuh harap.
wa rahaba, dan takutnya sama Allah luar biasa. Kalau doa itu takutnya luar biasa. Maksudnya apa? Takut doanya nggak dikabulkan sama Allah. Jadi kalau doa itu maksa betul. Ya, kayak Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya Allah. Kalau engkau enggak ampuni aku, kalau engkau enggak sayangi aku ya Allah, hancur aku ya Allah. Alias maksudnya apa? Tolong ya Allah, jangan sampai enggak engkau kabulkan ya Allah. Jangan sampai enggak engkau kabulkan ya Allah ini ya Allah. Mati aku sudah ya Allah kalau enggak engkau kabulkan ya Allah. Makanya Rasulullah melarang kita kalau berdoa pakai embel-embel di belakangnya. Allahumma ghafirli in syi'ta. Ada orang yang kalau doa gitu. Ya Allah, aku minta rumah ya Allah kalau boleh ya Allah. Kalau engkau berkenan ya Allah, tolong berikan aku kekayaan ya Allah. Kalau engkau berkenan ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Atau yang lebih parah lagi, mendoakan orang yang mati dengan mengatakan ya Allah, kalau engkau berkenan ampuni jenazah ini ya Allah. Terus kalau Allah nggak berkenan gimana? Apa biar orang itu masuk neraka? Jenazah itu jangan. Doanya Rasulullah sama jenazah diantaranya apa? Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani. Ya Allah, kalau seandainya jenazah ini orang yang baik, maka tambahkan pahalanya ya Allah. Wa in kana musian, tapi kalau orang ini bukan orang yang baik, apa? Fatajawaz anhu, ampuni ya Allah. Maksa apa enggak ini Pak? Maksa. Pokoknya aku enggak mau tahu ya Allah. Bagaimanapun keadaan saudaraku ini, ampuni dia. Kan kurang lebih seperti itu berarti. Ya. Jadi manusia kalau berdoa sama Allah berarti harus seperti itu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau doa sama Allah itu yang yakin, yang betul-betul merengek kepada Allah, seperti Nabi ini, raghaban wa rahaba. Harapannya full, kemudian takut jangan sampai enggak kau kabulkan ya Allah. Jangan sampai enggak engkau kabulkan ya Allah. Disertai dengan apa? Harapan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada kami, enggak ngurusin omongan orang lain. Enggak ngurusin omongan-omongan netizen, enggak ngurusin ya isu-isu dan seterusnya, enggak, khusyuk aja sama Allah Azza wa Jalla. Dan mereka meyakini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau ngasih, enggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah enggak mau ngasih ya sudah, enggak ada yang bisa ngasih kita. Ya itulah resepnya para nabi ya. Ketika mereka diuji oleh Allah Azza wa Jal, maka mereka sabar dan berdoa kepada Allah dengan doa yang penuh dengan harapan dan cemas. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa mereka. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan azan dulu, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Tafadhol, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Pak. Dari alam gaib ke alam nyata. Ya, apakah dari alam gaib ke alam nyata ya? Iya betul, ya surga itu alam gaib. Alam gaib maksudnya gaib secara kita manusia sama Allah kita nggak ditunjukkan itu. Ya, tapi waktu itu manusia belum ada Pak. Manusia belum ada. Ya mungkin waktu itu dunia untuk Nabi Adam ya juga. Ya, Nabi Adam juga nggak kenal sama dunia. Nabi Adam taunya surga. Ketika itu surga ya bukan alam gaib, bukan untuk Nabi Adam. Karena Nabi Adam tinggal di situ. Ya, Nabi Adam tinggal di surga bersama istrinya dengan waktu yang cukup lama. Kemudian Allah SWT turunkan Nabi Adam ke dunia. Jadi buat Nabi Adam ketika itu surga ya bukan alam yang gaib.
Ya. Begitu Nabi Adam diturunkan ke dunia, nah surga baru tuh nggak di ya, Nabi Adam nggak tahu terus di mana surga. Ya, pulang ke surga jalannya kemana Nabi Adam nggak tahu. Makanya sama Allah diturunkan hidayah, diturunkan kitab, diturunkan Al-Quran ya, sebagai petunjuk supaya Nabi Adam dan juga keturunannya bisa kembali lagi ke surga. Ya, silakan yang lain. Nah. Ya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu kan hanya 60 sampai 70 tahun. Iya. Itu dibalik semuanya ada hikmah dari umur tersebut. Iya. Apakah ada hikmah ya dari umatnya Rasulullah yang pendek ini dan umat-umat yang lain itu memiliki umur yang panjang? Ya tentunya ada hikmah yang besar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbandingan antara kita Yahudi dan Nasara itu sama seperti orang yang kerja dari subuh sampai zuhur. Itu Yahudi. Kemudian Nasara kerja dari zuhur sampai asar. Dengan balasan 1 qirat. Balasan mereka cuma 1 gunung saja. Adapun umatnya Rasulullah cuma disuruh kerja dari asar sampai maghrib dengan pahala 2 qirat, 2 gunung. Ya, jadi umur kita lebih pendek, pahala kita lebih besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya meskipun umurnya umatnya Rasulullah itu pendek, kata Rasulullah umru ummati baina 60 ila 70 sanah. Wa qalilun man yatajawazu dzalik, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melewati itu. Tapi Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang enggak ada Lailatul Qadarnya. Ya, dan Lailatul Qadar itu keistimewaan atau kekhususan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umatnya Rasulullah itu harusnya sehari 50 kali. Kemudian akhirnya dipangkas jadi 5 kali dalam sehari. Tapi siapapun yang mengerjakan salat itu 5 kali, maka Allah akan tulis pahalanya 50 kali. Ya, jadi umatnya Rasulullah ini umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling akhir, tapi yang paling pertama di hari kiamat nanti. Ya, umat yang Allah utamakan di atas umat yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan kita ini umat yang terakhir, tapi kita umat yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Pertama kali dihisab, yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Dan umatnya Rasulullah ini umat yang kata Allah apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kita umat yang wasat. Maksudnya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Supaya kita menjadi saksi antara manusia dengan Rasul. Jadi nanti di hari kiamat setiap Rasul itu sama Allah akan disidang. Setiap Rasul sama Allah akan dipanggil, umatnya akan dipanggil. Setiap Rasul akan ditanya sama Allah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa akan ditanya setiap Rasul. Apakah engkau telah menyampaikan? Iya. Umatnya kemudian ditanya. Nah, ketika Rasulnya ditanya, Allah akan mengatakan kepada Rasul tersebut, saksimu siapa? Maka Rasul tersebut akan mengatakan, umatnya Muhammad ya Allah. Saksi bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu ini, siapa? Umat Muhammad. Maka Allah akan tanya ke kita, betul enggak Nuh telah menyampaikan risalah itu? Maka kita akan mengatakan, betul ya Allah. Apa buktinya? Ya Al-Quran yang berbicara seperti itu. Karena engkau ceritakan di Al-Quran. Ya, jadi kita umat yang pendek umurnya, tapi kita subhanallah, kita berperan penting di hari kiamat nanti. Kita diberikan fadilah yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Nah, itu kurang lebih Pak ya.
Ada lagi? Ya, tafadhol. Doanya orang yang usianya sepuh biasanya mohon ampun. Iya. Bagaimana ciri-ciri doa yang mohon ampun itu dijawab? Ya, bagaimana ciri-ciri doa orang yang minta ampun itu dikabulkan sama Allah, diijabah sama Allah. Iya. Umar bin Khattab mengatakan, ciri-ciri orang yang diampuni sama Allah adalah orang yang setiap mengingat dosanya, dia selalu bertobat kepada Allah. Ya, ketika dia mengingat dosanya, maka dia selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang sama Allah diampuni dosanya. Ya, jadi dia tidak pernah merasa terlalu pede gitu ya dengan mengatakan, oh dosaku pasti sudah diampuni sama Allah. Enggak. Ya, tapi dia sampai mati, ketika dia mengingat dosa yang dia kerjakan, dia terus istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia meninggal. Nah, itu tandanya orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, yaitu orang-orang yang bersedekah kemudian hatinya takut. Orang-orang yang mengamalkan amalan kemudian hatinya takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tanya Aisyah ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang bermaksiat kemudian takut kepada Allah? Kata Rasulullah, lah, bukan itu maksud dari ayat ini. Ayat itu yang beramal kemudian takut bercerita tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang rajin beramal soleh, kemudian dia takut amalnya nggak diterima sama Allah. Nah, itu orang soleh itu seperti itu ciri-cirinya. Dia terus rajin beramal, tapi dia khawatir terus. Khawatir apa? Amalannya nggak diterima sama Allah. Ya, tapi tetap dia menggabungkan antara khawatir dan harap, karena itulah rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada dua, yaitu apa? Al-khauf dan roja. Harus antara dua itu kita di dunia ini. Antara takut sama Allah, takut nggak diterima sama Allah amalan kita, takut dengan azab Allah, tapi juga harus ada juga rukun yang kedua, yaitu apa? Berharap surganya Allah, berharap amal kita diterima sama Allah. Ya, kata Rasulullah, tidak ada satupun orang yang wafat dan di hatinya ada dua sifat ini, al-khauf war raja, kecuali Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi orang yang pernah berbuat dosa, hendaknya dia terus beristighfar dan bertobat kepada Allah sampai dia wafat. Setiap ingat dia baca tuh istighfar dan taubat. Ya. Fadal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau orang kafir itu ibadahnya benar-benar khusyuk, dari soalnya seperti kabur. Kalau kita semuanya ada nggak khusyuk, gimana doa kita ya? Iya. Nabi orang yang khusyuk ketika berdoa kepada Allah, makanya doanya dikabulkan. Kalau kita nggak khusyuk bagaimana? Ya justru itulah ya PR kita. Kenapa kok doa kita nggak dikabulkan sama Allah? Karena Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak menerima doa orang yang hatinya ghafil, lalai, lahin, hatinya kemana-mana, ya pikirannya kemana-mana. Jadi doanya nggak khusyuk, kayak nggak butuh sama Allah. Ya, tentunya Allah nggak menerima doa yang seperti ini. Ya, berdoa itu kata Ibnul Qayyim sama seperti orang yang memanah. Ya, dia harus panahnya harus bagus, sasarannya harus ada, kemudian kekuatannya juga harus kuat. Sasarannya yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang muslim itu kalau doa yang dituju siapa? Allah kan? Nah, itu sudah betul sasarannya. Kalau orang kafir, doanya itu nyasar, Pak. Nyasar ya. Kata dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sesat, doanya nyasar, karena nggak ditujukan ke Allah. Kalau kita doanya ke Allah sudah betul sasarannya.
Busur panahnya juga harus yang bagus. Alias apa? Doanya terbaik itu baca doa-doanya Rasulullah. Doa yang Rasulullah ajarkan. Ya, kemudian dimulai dengan memuji Allah, dengan bersolawat, mengangkat tangan. Ya, doanya yang bagus. Kemudian kekuatannya juga harus yang kuat. Yaitu apa? Dorongan dari hati kita ketika berdoa itu loh. Ya, kita harus merasa rendah di depan Allah, merasa butuh kepada Allah yang luar biasa. Ya, semakin kita butuh, maka semakin doa itu mustajab. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya amma yujibul muttarra idza da'ah. Kata Allah, siapa yang mengabulkan doa orang yang kepepet ketika dia berdoa. Ya, jadi orang yang doanya seperti orang yang kepepet itu lebih mustajab doanya. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya di akhir zaman yang Allah selamatkan hanya orang-orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam. Ya, doaul gharik. Doa orang yang tenggelam itu orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam, itulah yang akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Orang yang tenggelam, kita kalau tenggelam gimana kira-kira? Ya, doanya sambil main-main? Tentunya tidak. Kita pasti khusyuk yang luar biasa. Ya, dan doa yang khusyuk seperti itu, jangankan dari orang muslim, dari orang kafir pun sama Allah akan dikabulkan. Ya kan? Orang kafir kan kata Allah kan, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang kafir ini kalau naik kapal, diombang-ambingkan ombak, dia berdoa kepada Allah apa? Mukhlisin, ikhlas doanya. Dikabulkan sama Allah, diselamatkan menuju ke pantai. Begitu diselamatkan sama Allah ke daratan, ternyata mereka berbuat syirik lagi. Ya, jadi dari orang kafir aja Allah kabulkan, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah. Nah, membedakan antara sabar dan tawakal. Iya, sabar itu ketika musibah turun, ya, kita memilih untuk tidak teriak-teriak, memilih kita untuk enggak marah-marah, enggak menyalahkan siapapun, mencari kambing hitam, itu sabar. Memilih untuk tetap taat kepada Allah, tetap tenang, menerima musibah yang Allah turunkan, itu sabar. Dan ini derajat minimal untuk orang yang kena musibah. Jadi orang yang kena musibah itu minimal sabar. Minimal apa? Sabar. Di bawah sabar itu namanya jaza. Ngamuk-ngamuk, Pak. Diuji sama Allah, marah-marah dia. Jengkel, dia cari jalan pintas. Itu Allah nggak suka itu. Ya, maka orang yang sabar, ya, yang kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika kena musibah dia tetap tenang, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia nggak marah-marah, dia terima itu takdirnya Allah Azza wa Jal. Dia tahu bahwasanya musibah yang menimpa dirinya ini sudah Allah tuliskan untuk dia. Itu sabar. Di atasnya sabar ada namanya ridho. Kena musibah sudah dia betul-betul nggak merasakan sakit, nggak merasa jengkel sama sekali. Udah mengalir aja sudah, itu ridho. Lebih tinggi lagi namanya syukur. Kena musibah dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur. Gimana? Ikhtiar bagus. Orang yang kena musibah, dia sabar, bukan artinya terus dia harus berputus asa. Lah, dia juga ikhtiar, cari jalan yang badrul asbab, cari sebab-sebab yang dihalalkan sama Allah. Ya kalau sakit ya misalnya pergi ke dokter, ruqyah, minum obat dan seterusnya. Sambil terus berdoa kepada Allah, itu namanya sabar. Adapun tawakal, tawakal ini maknanya apa? Bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Ya, bergantungnya hati kepada Allah, kita menggantungkan hati kita, harapan kita hanya kepada Allah, itu namanya tawakal. Ya,
Kita mau pergi misalnya, mau safar misalnya, kita persiapkan apa yang kita mampu. Udah sekedarnya aja, sisanya kita tawakal sama Allah, kita pasrah sama Allah. Kita gantungkan ya keinginan kita untuk selamat dan seterusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tawakal. Ya, beda antara sabar dan tawakal. Sabar itu ketika kena musibah, itu sabar. Ya, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, itu namanya tawakal. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam untuk mengerjakan sesuatu, meskipun kita belum tahu sesuatu tersebut akan jadi baik atau buruk buat kita. Ya, makanya sebelumnya musyawarah dulu, istikharah dulu. Kalau sudah azam, maka kerjakan dan tawakal sama Allah. Nantinya bagaimana serahkan sama Allah. Itu ya bedanya antara sabar dan tawakal. Cukup atau masih ada lagi? Nah. Iya. Iya betul, doa yang terbaik, doa yang ada di Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa yang terbaik. Ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Ini kitabullah sebaik-baik perkataan. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang paling bagus yang Allah ajarkan di Al-Quran dan di sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibaca terus itu doa itu. Terus dibaca itu. Jangan pernah putus asa sama sekali. Jangan pernah putus asa ya, karena putus asa itu termasuk dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar dan itu perbuatannya orang-orang kafir. Allah SWT mengatakan, la tayasu min rahmatillah, fa innahu la yayasu min, atau la tayasu min rauhillah, fa innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang kafir. Orang kafir di kuburan, di neraka, itu mereka akan minta tolong terus, tolong teriak-teriak terus minta tolong. Sampai mereka akan putus asa dari minta tolong itu. Ya, kama ya'isal kufaru min ashabil kubur, kata Allah. Bahwasanya orang-orang kafir di kuburan nanti dia akan terus minta tolong sama malaikat yang memukuli dia sampai dia akan putus asa. Sudah dia nggak akan minta tolong lagi sudah. Percuma. Nah, kata Allah, jangan putus asa karena yang putus asa itu orang kafir. Orang kafir putus asa, kenapa? Karena dia bergantung sama dirinya. Dia menggantungkan kesuksesannya dengan rencananya dia. Makanya ketika rencananya buyar, ya, nggak ada manfaatnya, nggak sesuai dengan yang dia harapkan, dia seperti nggak punya harapan lain. Ya, tapi kita orang Muslim, kita bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah sehingga jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jadi doa yang ada di Al-Quran itu terus dibaca. Ya Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga sama. Sampai umur 80 tahun lebih baru Allah berikan keturunan. Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak, ya kan? Sudah lama minta anak nggak dikabulkan. Sekalinya Allah kabulkan, sudah telat ya, udah 80 tahun lebih Allah kabulkan. Ternyata Allah kabulkannya nggak main-main ya. Allah kasih Ismail dan juga Ishak. Dan kata Allah apa? Wa mi warai Ishaq wa Yaqub. Habis Ishak ada Yakub lagi. Ya, habis Yakub ada Yusuf. Habis itu nabi-nabi yang lain. Itu balasan dari kesolehannya Nabi Ibrahim dan juga doanya yang terus dia panjatkan tanpa putus asa. Jadi ketika Nabi Ibrahim dapat kabar dari malaikat tentang kehadiran anak, maka malaikatnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, kata Nabi Ibrahim. Siapa yang putus asa, kata Nabi Ibrahim. Yang putus asa hanyalah orang-orang yang sesat. Ketika sama malaikat ditegur seperti itu, Nabi Ibrahim balas.
Ya nggak ada orang yang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang yang apa? Dolun, kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Karena seringkali bantuan dari Allah itu datangnya di ujung. Ya, di ujung, di puncak ujian Allah akan bantu manusia. Ya, dan nggak ada yang namanya musibah yang terus melanda, itu nggak ada. Pasti inna ma'al usri yusra. Ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Naam. Masih ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.